Pernah merasa semua jalan buntu? Semua logika terasa salah dan kita mulai berpikir, ini nggak mungkin. Tapi jangan buru-buru bilang tidak mungkin. Ada cara Allah bekerja yang kadang tak bisa kita pahami dengan logika manusia. Penasaran? Tonton sampai akhir, karena yang akan kamu pelajari hari ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang menonton ini selalu diberi ketenangan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, yuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya yang bisa memberikan ketenangan hati dan membuka wawasan tentang kuasa Allah. Hari ini kita akan bahas 3 cara Allah bekerja di dunia ini. 3 cara yang kadang tak kita pahami, tapi semuanya nyata dan penuh keajaiban. Seringkali kita berpikir bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, kita berpikir kalau nggak ada uang, ya nggak bisa lanjut. Kalau nggak punya kenalan, ya susah dapat kerja. Kalau nggak ada logika yang masuk akal, berarti ya nggak mungkin. Namun, Allah bekerja melalui sebab, dan kita melihatnya setiap hari dalam kehidupan kita. Allah memberikan rizki melalui usaha kita. Allah memberikan jawaban doa melalui usaha dan doa yang kita lakukan. Contoh sederhana yang sering kita alami adalah mencari nafkah maka dapat rezeki. Belajar dengan sungguh-sungguh maka lulus ujian. Minum obat maka sembuh. Ini adalah cara Allah bekerja melalui proses duniawi. Allah yang mengatur hasil dari setiap usaha, tetapi kita tidak selalu menyadari bahwa Allah yang mendatangkan hasil tersebut. Bukan sebab itu sendiri, bukan usaha kita yang menjamin segalanya, tetapi Allah yang menentukan. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kita bisa mengatur hidup kita sepenuhnya hanya dengan usaha dan sebab. Padahal, segala sesuatu yang terjadi tetaplah dengan izin Allah. Allah membungkus kuasanya dalam sebab-sebab duniawi yang sering kita anggap sebagai segala-galanya. Jadi, ketika kita berusaha dan berdoa, ingatlah bahwa hasilnya adalah ketentuan Allah. Kita tidak bisa mengendalikan hasilnya, tapi kita bisa berusaha sebaik mungkin. Ingat, Allah yang mengatur sebab dan hasilnya. Kita hanya perlu menjalani prosesnya dengan keikhlasan dan kepercayaan padanya. Terkadang, kita terlalu terfokus pada sebab-sebab duniawi untuk mencapai tujuan kita. Kita berpikir bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan kaitan logis. Namun, ada kalanya Allah bekerja tanpa sebab, menghadirkan solusi yang tak bisa kita bayangkan tanpa proses yang kita pahami. Salah satu contoh yang paling kuat dalam Al-Quran adalah kisah Maryam. Dia berada di sebuah ruang yang terkunci, tidak pergi kemana-mana, tidak belanja, dan tidak ada yang membawakan makanan. Tapi tiba-tiba, Allah memberinya buah-buahan dari musim panas dan musim dingin yang datang begitu saja. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37, makanan itu dari sisi Allah. Apa yang terjadi di sini? Allah memberi makanan tanpa sebab. Tidak ada proses alami yang bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Namun, Allah berkehendak demikian. Ini adalah salah satu contoh kuasa Allah yang melampaui logika manusia. Allah mengajarkan kita bahwa batasan kita sebagai manusia tidak berlaku untuknya. Jika Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi tanpa melalui proses atau sebab yang kita pahami. Keajaiban ini adalah pelajaran iman yang mengajarkan kita untuk tidak membatasi Allah dengan cara berpikir manusia. Ketika kita merasa ada jalan buntu dan tidak ada cara lain yang bisa ditempuh, ingatlah
bahwa Allah bisa memberi solusi tanpa sebab. Kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa Dia memiliki caranya sendiri untuk membantu kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Di dunia ini, kita mengenal hukum alam yang tak terelakkan. Api membakar, air tenggelamkan. Hukum fisika dan sebab akibat berjalan dengan aturan yang pasti. Namun, Allah tidak terikat pada hukum alam. Dia adalah pencipta hukum itu sendiri. Dan ketika Dia berkehendak, Allah bisa melawan sebab yang kita anggap tak terubah. Salah satu contoh yang sangat kuat adalah kisah Nabi Ibrahim. Dia dilemparkan ke dalam api yang besar, api yang pasti akan membakar. Namun ketika Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api, Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Dan Allah melawan hukum alam, sehingga api itu tidak membakar tubuh Ibrahim sedikit pun. Apa yang terjadi di sini? Allah melawan sebab, yaitu api yang membakar. Dengan kuasanya, Allah mengubah hukum alam itu sesuai dengan kehendaknya. Bukan hanya untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, tapi untuk memberikan kita pelajaran bahwa Allah lah yang menguasai segalanya. Penting untuk kita pahami bahwa kadang kita merasa terjebak dalam hukum alam. Kita berpikir bahwa semua hal pasti memiliki akibat yang pasti. Namun, Allah bisa membatalkan itu kapan saja Dia berkehendak. Keajaiban itu datang saat kita menyadari bahwa semuanya berada di tangannya. Jadi, jika kamu merasa terjebak dalam situasi yang sulit, ingatlah bahwa Allah bisa mengubahnya dengan cara yang tidak kita duga. Allah bisa melawan sebab dan membatalkan hukum alam jika Dia berkehendak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan kita hanya perlu berserah padanya. Ketika kita benar-benar memahami cara Allah bekerja, hidup kita akan jauh lebih tenang. Seringkali kita merasa harus mengandalkan kemampuan diri untuk mengubah segala sesuatu, padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Keajaiban yang kita impikan bisa datang saat kita melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya padanya. Keajaiban itu bukan hanya tentang mengubah situasi buruk menjadi baik, tapi juga tentang mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita mempercayai bahwa Allah bisa mengatur segala sesuatu, keajaiban itu menjadi mungkin, bahkan di saat-saat kita merasa terbatas oleh keadaan. Bersyukurlah karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk melihat kebaikan dalam setiap hal. Coba ingat kembali kisah-kisah dalam Al-Quran, seperti ketika Nabi Musa membawa umatnya keluar dari Mesir dan terperangkap di Laut Merah. Tidak ada jalan keluar, tapi Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu terbelah. Bukan karena sebab duniawi, tetapi karena kepercayaan penuh pada Allah. Allah mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak terbatas oleh logika manusia. Allah bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Ketika kita melepaskan segala bentuk rasa takut dan keraguan dan berserah padanya, Allah akan membuka jalan yang tidak kita sangka. Keajaiban datang ketika kita benar-benar menerima takdir Allah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keyakinan penuh bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah, tapi berarti mempercayakan segalanya pada Allah, karena Dia yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Keajaiban datang saat kita benar-benar berserah pada Allah. Berserah bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi mengakui bahwa hasil akhir bukanlah hasil dari kekuatan kita sendiri, melainkan hasil dari kehendak Allah. Saat kita melepaskan semua beban, Allah akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tak kita duga. Seringkali kita merasa bahwa kita harus mengontrol segala hal untuk mencapai yang terbaik. Tapi
Allah mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak datang melalui kontrol manusia, melainkan melalui penyerahan diri dan tawakal padanya. Keajaiban datang saat kita yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika itu melampaui pemahaman kita. Ingatlah kisah-kisah besar dalam sejarah, seperti Nabi Ibrahim yang harus dilemparkan ke dalam api, atau Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan. Ketika mereka berserah sepenuh hati kepada Allah, Allah memberikan mereka jalan keluar yang tidak terduga. Sebuah keajaiban yang hanya mungkin terjadi dengan kuasa-Nya. Keajaiban yang kita tunggu-tunggu akan datang saat kita benar-benar berhenti mengandalkan usaha kita sendiri dan mempercayakan semuanya pada Allah. Allah tidak butuh sebab duniawi untuk mengatur hidup kita. Dia bisa memberi solusi dari arah yang tak terduga, karena Dia adalah pencipta dan penguasa segalanya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir cerita ini. Semoga apa yang telah dibahas memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa keajaiban itu ada. Dan Allah mengatur segalanya dengan cara yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Berserah pada Allah bukan berarti kita menyerah, tetapi kita percaya sepenuhnya bahwa Dia memiliki caranya yang luar biasa untuk setiap masalah kita. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menenangkan hati kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video penuh makna lainnya yang bisa membantu memperkuat iman dan keyakinan kita. Doa sehat untuk semua yang menonton. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.